Samosem, Bapak, Ibu, dan keluarga yang berduka, pada hari ini kita akan merayakan perayaan Ekaristi. Kita akan berdoa bagi mama terkasih kita yang dipanggil Tuhan kemarin dalam usia 81 tahun. Ibu Maria Magdalena Marlen Umbas Rumengan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama kita berdoa dalam misa pelepasan ini, dan kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pembukaan, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita dan senantiasa besertamu. Dan sertamu juga. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, keluarga yang berduka, selamat berjumpa dalam perayaan Ekaristi secara virtual pada siang hari ini untuk mendoakan dan menghantarkan saudara kita, orang tua kita, ibu yang terkasih, oma yang tercinta, Ibu Magdalena Marlen Umbas Rumengan yang telah dipanggil menghadap Tuhan. Dan pada hari ini kita mau berdoa, mau menyerahkan saudara kita ini ke dalam penyelenggaraan Tuhan sebelum kita hantarkan beliau, dan kita yakin bahwa dalam iman yang diimaninya, bahwa Yesus telah menyediakan tempat bagi dia. Kita percaya sebagaimana Tuhan bersabda, setiap orang yang percaya kepada aku akan memperoleh hidup yang kekal, dan ke tempat aku pergi aku akan menyediakan tempat baginya. Dalam iman itulah saudara kita ini telah memperjuangkan hidupnya, dan dalam iman itu juga ia telah menyerahkan hidupnya dalam kesatuan dengan Yesus Kristus. Ia mati seperti Kristus, dan kita yakin bahwa ia pun telah bangkit bersama Kristus dalam kemuliaan. Maka dalam iman yang sama, mari kita satukan hati kita satukan doa-doa kita untuk keselamatan jiwa saudara kita, orang tua kita, Ibu yang terkasih, Ibu Magdalena Marlen Umbas Rumengan ini, dan segenap anggota keluarga senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan. Mari kita siapkan hati kita mohon rahmat ampun atas segala salah dan dosa kita, atas segala kekurangan dan kesalahan kita, seraya kita juga memohon rahmat ampun atas kekurangan dan kesalahan ibu kita yang terkasih ini. Kita hening sejenak. Mari di hadapan Tuhan dan sesama, kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah dengan rela hamba-Mu, saudara kami, orang tua kami, Mama, Oma yang terkasih, Ibu Magdalena, Marlen Umbas Rumengan, yang telah Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah ia dari segala dosanya, supaya Engkau memperkenankan ia untuk menikmati kemuliaan-Mu, sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang percaya dan melihat Anak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Tuhan Yesus sendiri telah menjanjikan tempat bagi kami, bahwa ia akan menyediakan tempat bagi kami, yakni kami yang percaya kepadanya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Kejaksaan ayat 3 ayat 1-9. Dua orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka dan kepergian dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka berada dalam ketenteraman, walaupun mereka disiksa menurut kenangan manusia, namun harapan mereka penuh kebanggaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya, laksana emas dalam dapur api. Diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan korban bakaran, maka pada waktu dan mereka akan bercahaya. Dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah kalian rakyat. Dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya kepada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih, setia, dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan lagu antar bacaan nomor 7. Oh Tuhan pimpinlah engkau. Oh Tuhan pimpinlah engkau. Bukalah di jalan sendiri. Aku itulah dosaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari, jadikan pelita
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang mati bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, keluarga yang berduka, kematian bagi manusia tentu merupakan peristiwa yang menyedihkan bagi kita semua. Ya, karena kita kehilangan orang yang kita cintai. Tetapi dalam iman kita, iman Kristiani, sebagaimana yang kita dengarkan dalam kitab kebijaksanaan, bagaimana orang memandang atau berhadapan dengan peristiwa kematian. Ya, dikatakan bahwa kematian itu dalam kitab kebijaksanaan yang kita dengarkan dari bacaan pertama kebijaksanaan bab 9 ayat 1 tadi ya, dikatakan bahwa kematian itu bagi orang-orang yang tidak percaya dianggap sebagai kebodohan, malapetaka, ya. Tetapi bagi orang beriman, bagi kita, menurut kitab penulis kitab kebijaksanaan, kematian bukanlah dipandang sebagai kehancuran, tetapi sebuah peralihan di mana kepergian orang-orang yang meninggal itu dikatakan dipandang sebagai menuju ke tempat ketenteraman. Tempat yang mana yang dituju, dan itulah tempat yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Artinya apa? Ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, kalau dari sudut pandang kacamata iman Kristiani, orang yang percaya kepada Tuhan, secara manusiawi mungkin kita bersedih, kehilangan sesuatu yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi.
termasuk kehilangan ibu, saudari, mama, oma yang terkasih yang saat ini terbaring dan kita doakan. Tentu kita merasa sedih. Tetapi kalau kita menilik lebih dalam iman kita, kematian bukanlah sesuatu yang membuat kita harus tenggelam dalam kesedihan bagaikan orang yang tidak berpengharapan. Orang yang tidak berpengharapan adalah orang yang tidak percaya. Itulah sebabnya Yesus juga di tempat yang lain mengatakan bahwa kamu jangan gelisah ya ketika menghadapi peristiwa kematian khususnya. Karena Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Ibu bapa dan saudara-saudariku yang terkasih, dengan kata lain, Tuhan telah menjamin hidup kita. Yang dituntut dari kita adalah iman, kepercayaan kita. Yang iman itu tidak hanya sebatas kita mengimani dengan mengiyakan iman, mengakuinya dengan mulut, menghayatinya dalam hati kita, dan mengungkapkannya dalam doa. Iman tidak sebatas itu. Iman harus mewujud juga dalam tindakan kita sehari-hari. Itulah yang dikatakan kita menjadi pelaku sabda. Seperti yang diingatkan oleh Yesus sendiri, bahwa bukan saja orang-orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya, tetapi mereka yang melaksanakan sabda. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita mengimani Yesus? Atau pengalaman pribadi kita itu siapa? Itu Yesus bagi kita. Itulah yang diungkapkan dalam proses beriman, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan dari Injil hari ini. Marta berjumpa dengan Yesus ketika Marta dalam keadaan berduka karena ditinggal oleh orang yang dikasihinya, yakni saudaranya Lazarus. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa Lazarus dalam keadaan sakit. Dan Maria, Marta, dan Lazarus adalah sahabat-sahabat Yesus. Boleh dikatakan teman dekat Yesus. Tetapi kenapa Yesus tidak datang pada saat Lazarus sebelum dia mati sebenarnya dalam keadaan sakit? Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Marta ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dia mengatakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Lihat, iman Marta hanya sebatas mengenal Yesus sebagai pembuat mujizat, orang yang mampu menyembuhkan orang sakit, orang yang bisa membangkitkan orang mati. Iman seperti ini adalah iman yang banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman yang hanya mencari tanda dan bukti. Ketika penyakitnya berlanjut, dia merasa doanya tidak didengarkan, Tuhan sudah melupakannya, seakan-akan doanya menjadi sia-sia. Karena kita hanya mengimani Tuhan sebagai penyembuh, mampu mengangkat segala penderitaan kita. Tidak salah kita mengimani, tapi tidak berhenti sampai di situ. Itu yang pertama, iman. Jadi kita lihat ya perkembangan iman Marta. Memiliki tingkatan kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Lalu Marta selanjutnya, ketika Marta mengatakan, sekiranya engkau, lalu Tuhan menjawab kepada Marta, ya, saudaramu akan bangkit. Lalu Marta mengatakan, ya aku tahu bahwa nanti orang akan bangkit. Nah ini iman sama dengan yang diwartakan oleh agama yang diimani oleh Marta. Ya, sama dengan kita, mungkin kita hanya baru berhenti pada iman. Apa yang diwartakan, apa yang diajarkan oleh gereja, ya, apa yang diajarkan oleh kitab suci, mungkin kita beriman baru sebatas pada pengetahuan kita, pemahaman kita tentang kitab suci, pemahaman kita tentang ajaran atau katekese yang ada di dalam gereja. Salah? Tidak salah. Tetapi kita belum sampai pada iman yang sesungguhnya tentang siapa Yesus itu sendiri. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada aku akan memperoleh hidup yang kekal atau tidak akan mati lagi. Barulah Marta sampai pada iman seperti yang diungkapkan oleh Petrus, engkau adalah Mesias, Sang Penyelamat, Tuhan yang hadir. Inilah
iman yang diimani oleh gereja, yang tetap dipelihara oleh gereja, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Dia adalah jalan, kebangkitan, dan kehidupan yang menjamin hidup orang yang percaya kepadanya. Dan itulah istimewanya dan menjadi kebanggaan kita bagi pengikut-pengikut Yesus. Hanya Yesus, hanya Dia sebagai Nabi, sebagai Tuhan, dan juga sebagai manusia yang memberikan jaminan kepada kita. Bapak Ibu boleh meninggalkan Yesus, tapi kalau berani menunjukkan siapa yang menjamin hidup Anda seperti Yesus. Kalau saya pribadi, tunjukkanlah kepada saya siapa yang bisa menjamin hidup saya. Banyak di luar iman Yesus yang mengajarkan jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kebaikan. Semuanya itu benar dan baik, tetapi hanya satu Nabi, hanya satu pengajar kalau kita menempatkan Yesus dalam jajaran itu. Tapi bagi kita yang beriman kepadanya, Yesus lebih dari itu. Yesus bagi kita adalah Tuhan, atau Dia adalah Mesias yang datang, yang menyelamatkan, dan Ialah yang menjamin hidup kita. Maka berbanggalah kita memiliki Tuhan seperti Yesus. Dan iman itulah yang dipelihara oleh gereja, yang diungkapkan oleh iman, yang diungkapkan oleh para murid Yesus, seperti diungkapkan oleh Marta, dan secara khusus diungkapkan oleh Petrus di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengatakan kepada Petrus, engkau di atas batu karang ini, aku mendirikan gereja, dan kepadanya diberi kuasa. Iman itulah yang tetap terpelihara, terjaga, dijaga baik oleh gereja. Sejak Petrus hingga para penggantinya, melalui pimpinan gereja, para paus, hingga sekarang dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, dan dalam iman itulah ibu kita, mama yang terkasih, oma yang tercinta ini meletakkan hidupnya di dalam Yesus. Karena Yesus, seperti yang dikatakan oleh Marta dan seperti diimani oleh ibu Magdalena, Marlen, ini dia katakan bahwa Tuhan adalah Mesias. Dialah sang kebangkitan, Dialah sang kehidupan, Dialah yang menyediakan tempat baginya. Maka ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, sekarang ibu Magdalena Marlen ini sudah menuju ke tempat yang telah sediakan Tuhan. Ia bersatu dengan sang Mesias, sang kebangkitan, sang kehidupan. Ia berbahagia bersama para kudus di surga. Suatu saat kita semua yang percaya dalam Yesus juga akan berkumpul kembali dengan ibu yang terkasih ini. Maka kita yang masih hidup di dunia ini memohon rahmat Tuhan. Tuhan menguatkan kita, memampukan kita untuk setia dalam iman kita, dalam mengikuti Yesus, melanjutkan kebaikan, teladan yang telah ditunjukkan oleh mama kita yang tercinta ini. Sehingga pada akhirnya kita semua boleh menempati tempat yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Yesus, jalan kebenaran. Ia sang kehidupan yang menjamin hidup kita. Ibu Magdalena Marlen Umbas Rumengan, terima kasih engkau telah hadir di tengah-tengah kami, khususnya di tengah-tengah keluarga. Terima kasih atas keteladananmu. Selamat jalan, dan semoga kelak engkau bersatu dalam para kudus dan turut mendoakan kami semua yang masih dalam pesiarahan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam iman akan sabda Tuhan sebagaimana yang telah kita dengarkan dan renungkan bersama-sama, kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa di surga, karena kita yakin sebagaimana yang disabdakan oleh Yesus, bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Dalam iman itu, iman akan kebangkitan, kita memanjatkan doa-doa kita. Bagi saudara kita, orang tua kita, mama, oma yang terkasih, Ibu Magdalena Marlen Umbas Rumengan,
yang telah menghadap Bapa di surga. Ia telah menerima sakramen pembaptisan. Semoga ia diperkenankan masuk ke dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dipersatukan dengan wafat dan kebangkitan Kristus, dan digabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Saudara kami, orang tua kami, Mama, Oma yang terkasih, Ibu Magdalena Marlen Umbas Rumengan, telah menanggapi undangan Tuhan untuk turut serta dalam Ekaristi Kudus. Semoga ia diperkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Saudara kita, Mama, Oma kita yang terkasih, dikasihi Allah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Semoga berkat kerahimannya, Allah menganugerahkan kepada saudara kita ini pengampunan atas segala dosa dan kekurangannya, membangkitkannya bagi kehidupan kekal, dan menerimanya kembali sebagai anaknya ke dalam pangkuan kasih-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi sanak keluarga yang ditinggalkan, anak-anak, cucu, dan seluruh kerabat, ya Bapa, semoga Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, dan ketabahan kepada segenap keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan, berkat iman dan pengharapan akan kasih dan kebaikan Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Dan semoga Engkau mengaruniakan rahmat kesehatan, kerukunan, kebahagiaan kepada keluarga yang masih dalam peserahan di dunia. Dan semoga mereka pun boleh menjadi saluran berkat, saluran kasih bagi setiap orang yang mereka jumpai, sebagaimana yang telah diteladankan oleh orang tua kami, ibu kami yang terkasih ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari sejenak dalam hati kita menyampaikan doa kita, intensi kita. Secara khusus kita berdoa kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang terindah yang boleh kita alami melalui ibu kita selama hidupnya di dunia ini. Untuk semua doa-doa kita, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah doa dan permohonan kami, ya Bapa. Dengarkanlah kiranya dan kabulkanlah demi keselamatan kami semua, khususnya demi keselamatan saudara kami, Ibu, Oma kami yang terkasih, Ibu Magdalena Marlen Umbas Rumengan ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan ke bagian liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menghadap kepadamu ya Bapa. Terima diri kami dan semoga persembahan ini berkenan kepadamu. Ibu bapa dan saudara-saudariku yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk keselamatan saudara kami, orang tua kami, Mama, Oma yang terkasih, Ibu Magdalena Marlin Umbas Rumengan ini. Semoga ia engkau terima dalam persekutuan para kudusmu bersama dengan kurban Kristus yang kami rayakan ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dia yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam kesatuan, dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah ya Bapa akan hambamu, saudara kami, orang tua kami, Mama yang terkasih, Oma yang tercinta, Ibu Magdalena Marlin Umbas Rumengan, yang telah Engkau panggil menghadap kehadirat-Mu.
Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka ya Tuhan Yesus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu dan sertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ibu bapa dan saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Inilah Yesus Kristus. Dialah Sang Anak Domba Allah yang memberikan kehidupan abadi kepada kita semua. Berbahagialah kita semua yang pada siang hari ini diundang untuk datang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus ini melindungi dan melihara kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kita lagu komedi ala peduli. Banyak perkara yang dapat ku mengerti,
suatu perkara yang kusimpan dalam hati. tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, Allah mengerti. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Yesus Kristus Putramu. Hamba-Mu, saudara kami, orang tua kami, Mama yang tercinta, Oma yang terkasih, Ibu Magdalena Marlin Umbas Rumengan, telah Engkau anugerahi kehidupan dan telah Engkau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu. Semoga saudara kami ini boleh beristirahat dalam damai-Mu, sebagaimana yang telah kami imani dalam Yesus Kristus dan yang telah kami hadirkan dalam Ekaristi Kudus pada hari ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan upacara pemberkatan jenazah. Saya mohon supaya kameranya diarahkan ke peti jenazah. Pinya dipindahkan dari altar ke di spotnya ke peti jenazah di rumah duka. Boleh dari depan foto, dari depan meja, supaya kelihatan peti jenazah. Bisa dari depan, dipindahin aja kameranya. Kembali. Iya, oke. Apakah ada yang nanti masuk untuk percikan dan untuk nanti ada bunga ya Pak Robi? Ada? Apakah ada bunganya? Tabur bunga tidak ada. Ibu, Bapak, dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memohon berkat Tuhan atas saudara kita, atas jenazahnya. Saudara kita, Ibu Magdalena Marlin Umbas Rumengan, menghadap kembali kepada Pencipta yang telah memberikan hidup yang indah kepadanya. Kita percaya bahwa dalam Kristus yang telah wafat dan bangkit, sebagaimana yang telah diimani oleh saudara kita, Ibu Magdalena Marlin Umbas Rumengan ini, kita percaya bahwa kematian tidak mengakhiri segala-galanya. Kita tidak binasa oleh maut, melainkan akan hidup selama-lamanya dalam kemuliaan Allah di surga. Maka marilah kita mohon agar saudara kita, ibu kita, oma kita yang terkasih ini diikut sertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya itu. Air suci yang akan dipercikan nantinya melambangkan pengenangan
akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini. Marilah kita berdoa dan nanti kita menjawab, terimalah dia ya Tuhan. Terimalah dia ya Tuhan. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu, ya Tuhan dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan dan penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Ketika dibaptis, kita disatukan dengan Yesus dan turut mati bersamanya. Saudara kita, ibu kita, oma kita yang terkasih, Ibu Magdalena Marlin Umbas Rumengan ini, sekarang mati bersama Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan seperti Kristus. Silakan peti jenazah diperciki dengan air suci. Sudah Romo. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon berkat. Semoga Roh Kudus turun atas jenazah saudara kita dan menguduskannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Yesus Kristus Putramu. Hamba-Mu, Ibu kami, Mama, Oma yang tercinta, Ibu Magdalena Marlin Umbas Rumengan telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama-sama dengan para kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Apakah ada tabur bunga, Pak Robi? Tabur bunga nanti Romo. Ada ibadah lagi ya? Tidak ada. Simbol aja. Simbol aja. Tidak ada bunganya. Kata sambutan dulu Romo. Belum selesai. Boleh. Dalam doa aja, mesti doa. Tolong ditabur bunga satu genggam aja di atas peti. Kembali di atas peti. Kembali di spot. Bisa di spot kembali ke peti jenazah. Pak, buka lagi. Silakan Romo. Oke. Semoga kuntum ilahi yang ditanam di dalam saudara kita ini akan mekar bagaikan bunga yang semerbak harum. Amin. Silakan. Sekaligus dengan penandaan salib, tolong salibnya dibawa masuk. Penandaan salib, tolong salibnya dikasih ke Pak Robi. Saudaraku yang terkasih, Magdalena Marlin Umbas Rumengan. Salib ini tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa. Maka masuklah ke dalam hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan.
Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri perayaan Ekaristi dalam rangka pemberkatan jenazah untuk saudara kita, ibu kita, mama kita, oma yang terkasih, Ibu Magdalena Marlene Umbas Rumengan ini, pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa atas berpulangnya ibunda yang terkasih ke pangkuan Bapa di surga. Namun kita yakin bahwa Tuhan memberikan yang terindah bagi kita semua. Kita semua kelak akan dipersatukan dalam kerajaan abadi. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua, baik secara offline di rumah duka maupun secara online, secara virtual dalam Zoom ini, untuk mendoakan orang tua kita, ibu kita yang terkasih dalam perayaan Ekaristi pemberkatan jenazah dan sekaligus juga pelepasan jenazah pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua dan dukungan doa dari kita semua. Mari kita mengakhiri perayaan ini dan mohon berkat Tuhan dan nanti dilanjutkan dengan sambutan dari keluarga. Kita siapkan hati kita tundukkan kepala dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Ya Tuhan, anugerahilah saudara kami ini, Ibu Magdalena Marlene Umbas Rumengan ini, istirahat kekal dalam cahaya abadi. Amin. Ya Bapa, berikanlah berkat-Mu dalam perjalanan menuju rumah Bapa, menuju rumah-Mu di surga. Amin. Amin. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Dan semoga saudara sekalian, semua orang yang kita doakan, seluruh pekerjaan, usaha dan karya kita, cita-cita dan perjuangan kita diberkati, dilindungi, dan dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Ekaristi kita dalam rangka memberikan penghormatan terakhir kepada orang tua kita, memberkati jenazahnya dalam rangka pelepasan jenazah pada siang hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup. Kau yang terindah di dalam tiada Allah yang seperti Engkau, besar perkara penuh kemuliaan. Kau yang Manis di dalam dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar perkasa. Ku sembah kau, ya Allahku. Udah kagak enak tidak dimakan.
selamat bersekolah sama-sama. Saya atas nama keluarga ingin menyampaikan terima kasih kepada Romo Sam yang sudah memberikan misa untuk mama saya yang kasih. Terima kasih Romo. Mama telah mengakhiri pertandingan. Mama telah mencapai garis akhir dan Mama telah memegang iman. Beliau pergi dengan kusuk berdoa yang kita bisa lihat pada saat sakramen kemenyakan. Tapi yang lebih penting dari itu, Mama telah menjalankan hidup sebagai pelaku firman. Bukan hanya di kitab-kitab ini, beliau menjalankan dan setiap langkah kehidupan mereka. She is really a fighter to keep the family together. Saya teringat pada suatu saat kita tidak sekitar berkeluarga 7 orang, di mana tidak punya penghasilan dan beberapa kali kita tidak tahu mau makan apa besok. Enggak, betul-betul perjuangan beliau jadi inspirasi bagi kita supaya kita tetap fight untuk hidup. Dan yang lebih penting lagi, beliau selalu memberikan kepada kita bahwa perkawinan adalah yang kudus dan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Mama, terima kasih atas apa yang sudah Mama berikan kepada kita semua. Satu nilai-nilai yang menjadi panutan kita dan kita akan turunkan, kita akan terus sampaikan kepada anak cucu kita bahwa Mama adalah pelaku firman yang diberikan Tuhan kepada kita. Mama sekarang sudah berbahagia di surga bersama Papa, Mus, Opa, Tante Oni, dan Om Rob. Kami yakin dan percaya Tuhan menjaga Mama, Papa, dan keluarga untuk menjalani kehidupan abadi di surga. Tapi sebagai manusia, kami tahu bahwa Mama juga punya banyak kesalahan, kelemahan. Untuk itu, kepada seluruh keluarga besar Umba Sumengan, kami memohon maaf atas kesalahan Mama, karena kami yakin sebagai manusia pasti ada cacat. Akhir kata, atas nama saudara-saudara, kami secara khusus ingin juga mengaturkan terima kasih tadi kepada Romo Sam, juga kepada Obi dan keluarga Pati yang sudah membantu prosesi acara-acara ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan hikmat kepada kita semua. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu, keluarga yang berduka, Romo Sam, terima kasih. Juga semua yang hadir melalui Zoom, khususnya kepada Ibu Yudi, terima kasih Zoom-nya. Sekarang kita akan menuju ke krematorium untuk melakukan kremasi. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang, Tuhan memberkati. Mau live kan?
Selamat jalan.